Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Rahmi Forzara Fesya. Nah, di video kali ini aku bakalan jelasin ke teman-teman semua mengenai media komunikasi perpajakan. Media komunikasi adalah suatu sarana atau perantara yang digunakan untuk menyampaikan atau menyebarkan pesan yang berasal dari pihak pembawa pesan kepada pihak penerima pesan. Jenis-jenis media komunikasi terbagi menjadi 5. Yang pertama, media komunikasi berdasarkan salurannya. Berdasarkan salurannya, media komunikasi terbagi menjadi 2. Yang pertama, media komunikasi verbal, dan yang kedua, media komunikasi nonverbal. Nah, pada media komunikasi verbal terbagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama, media komunikasi oral. Pada media komunikasi oral, pesan disampaikan tidak dalam bentuk tertulis maupun cetak yang dapat dibaca, melainkan melalui pesan suara. Contohnya, pesan suara melalui aplikasi WhatsApp dan percakapan melalui telepon. Nah, kemudian yang kedua, yakni komunikasi tertulis. Media komunikasi tertulis, pesan disampaikan dengan bentuk tulisan yang disampaikan oleh pembawa pesan kepada penerima pesan. Nah, biasanya menggunakan 2 cara, yakni membaca maupun menulis. Contohnya surat kabar, naskah, dan pengumuman. Nah, yang kedua, yakni media komunikasi nonverbal. Media komunikasi nonverbal, penyampaian pesannya tidak menggunakan suara maupun tulisan. Media komunikasi nonverbal dapat berbentuk bahasa tubuh, ekspresi wajah, sentuhan, gerakan tubuh, penampilan, dan sikap. Contohnya bahasa isyarat, tarian, dan pantomim. Nah, kemudian jenis yang kedua yakni media komunikasi berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya, media komunikasi terbagi menjadi 3. Yang pertama, fungsi produksi. Fungsi produksi adalah media komunikasi yang berguna untuk menghasilkan informasi. Contohnya komputer pengolah data atau word processor. Nah, yang kedua yakni fungsi reproduksi. Fungsi reproduksi adalah media yang kegunaannya untuk memproduksi ulang dan menggandakan informasi. Contohnya audio tapes dan video tapes. Nah, yang ketiga adalah fungsi penyampaian informasi. Fungsi penyampaian informasi adalah media komunikasi yang digunakan untuk menyebarluaskan dan menyampaikan pesan kepada komunikan yang menjadi sasaran. Contohnya telepon, faksimiles, dan lain-lain sebagainya. Ketiga, yakni media komunikasi berdasarkan cara penyebarannya. Berdasarkan cara penyebarannya, media komunikasi terbagi menjadi 3, yakni yang pertama, media komunikasi audio atau suara. Pada media komunikasi audio atau suara, pesan disampaikan melalui media suara ataupun verbal dengan menggunakan alat yang dapat memancarkan suatu frekuensi tertentu. Contohnya radio, CD, dan pemutar audio lainnya. Kemudian yang kedua, yakni media komunikasi audiovisual. Pada media komunikasi audiovisual, penyampaian pesan itu dilakukan dengan cara menggunakan suara serta bentuk visual seperti video maupun gambar yang kemudian digabungkan menjadi satu. Contohnya iklan pada televisi, YouTube, TikTok, Instagram, dan platform sosial media lain. Kemudian yang ketiga yakni media cetak. Pada media cetak, pesan disampaikan menggunakan bentuk tulisan yang telah dicetak. Contohnya buku, brosur, majalah atau koran, buletin, dan lain-lain. Nah, jenis yang keempat yakni media komunikasi berdasarkan jangkauan penyebaran informasi. Berdasarkan jangkauan penyebaran informasinya, media komunikasi terbagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama, media komunikasi internal. Media komunikasi internal merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan berbagai informasi suatu lembaga. Pengirim informasi biasanya merupakan orang dalam atau publik internal yang terdiri dari pimpinan, anggota pegawai, maupun unit kerja dalam suatu perusahaan. Contohnya buletin, newsletter, dan magazin. Nah, kemudian yang kedua yakni media komunikasi internal. Media komunikasi internal adalah saluran atau alat yang digunakan untuk berkomunikasi dengan pihak luar organisasi seperti masyarakat, media massa, pemerintah, dan lain-lain sebagainya. Contohnya media sosial, situs web, iklan, dan konferensi pers. Nah, kemudian jenis yang kelima yakni media berdasarkan kehadiran fisik. Berdasarkan kehadiran fisiknya, media terbagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama, media komunikasi siaran. Media komunikasi siaran biasanya digunakan untuk menyampaikan pesan dengan memanfaatkan media televisi, pengeras suara, dan radio. Contohnya iklan atau promosi dan penyiaran berita. Kemudian yang kedua, yakni media komunikasi seluler. Media komunikasi seluler digunakan untuk menyampaikan pesan pribadi yang diteruskan kepada individu lain dan kelompok kecil. Contohnya WhatsApp Line, SMS, telepon, dan platform chat lainnya.